Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UEA Center. UEA Center adalah pusat terapi ruqyah syariah dan herbal di Kota Bandung. Dan di sini kalau Anda datang ruqyah, maka digratiskan untuk siapapun yang hadir. Oke, pada segmen pagi hari ini atau hari ini kita ingin bincang-bincang dengan salah satu terapis kita, yaitu Ustadz Budi yang standby di UEA Center dari hari Selasa sampai hari Jumat ya Ustadz ya. Oke, kita mau nanya-nanya sama Ustadz Budi, dia punya pengalaman apa, dan nanti insya Allah saya akan coba memberikan solusi. Karena kadang-kadang kan ada di antara Anda yang nggak bisa datang ke Bandung. Kalau Anda ada di sekitar Bandung, mungkin Anda bisa datang ke sini dan kemudian melakukan terapi di sini. Tapi kalau misalkan Anda dari luar, kan Anda nggak bisa datang ke Bandung, sehingga perlu solusi. Nah, nanti insya Allah kita akan berikan solusi apa yang Anda bisa lakukan di rumah. Oke, Kang Budi, Ustadz Budi, apa kira-kira ada nggak kasus-kasus penanganan pasien terapi ruqyah syariah di UEA Center yang unik yang perlu kita bahas nih? Baik Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi ada kisah menarik ya kawan-kawan semuanya ya. Di suatu ketika ada sepasang suami istri yang mengundang kami untuk meruqyah ya tentang kondisi keluarganya ya. Jadi sepasang suami istri ini mengundang kami ke rumah beliau ya di sekitar daerah Jawa Barat ya. Nah, ketika kami mendatanginya ya, yang jadi uniknya, nah si sang suami ini mengeluhkan tentang kondisi istrinya, Ustaz. Jadi istrinya ini tiba-tiba ya sering sekali mengatakan kepada suaminya agar menceraikannya, minta cerai ya. Dan sering sekali si istri ini marah-marah tak karuan sama suaminya ya, marah-marah, lalu ketika ingin diajak berhubungan selalu menolak. Nah, ketika kami datang lalu diajak untuk berkonsultasi ya, lalu kami tawarkan untuk melakukan ruqyah secara berjamaah bersama istrinya. Nah, sang istri ini menolak ya. Lalu dia berlarilah ke kamar ya. Lalu kami mempunyai siasat bagaimana caranya tetap kami lakukan ruqyah, Ustaz. Lalu kami mempunyai strategi, yaitu tetap meruqyahnya, yaitu meruqyah suaminya beserta adik dari istrinya ini. Cuma kami cari tempat yang berdekatan dengan kamar si istrinya ini bersembunyi. Lalu mulailah kami melakukan ruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah ya. Lalu dengan saya niatkan juga untuk meruqyah orang yang berada di dalam kamar, yaitu istrinya ini bersembunyi. Nah, ketika kami lakukan ruqyah, qadarullah, adik istrinya pun ini bereaksi sangat besar sekali ya, sangat parah sekali. Lalu adik si istrinya ini. Lalu kami juga mendengar jeritan di dalam kamar. Saya berasumsi ini kayaknya istrinya. Nah, lalu ketika kami dekati bersama suaminya ke dalam kamar, lalu memang ketika kami datangi, si istri ini menutupi kedua telinganya ya, berteriak histeris. Lalu kami lakukan ruqyah. Nah, dalam hal ini ya pentingnya ya kita untuk bersinergi lah ya dengan seluruh anggota keluarga. Nah, dalam hal ini juga saya minta untuk pendapatnya dari Ustadz Edi Abdul Rahim, kiat-kiat apa aja ya untuk mengatasi kasus seperti ini yang berkaitan dengan masalah rumah tangga ya. Berarti indikasinya sihir perceraian. Perceraian seperti itu, Ustadz. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau misalkan Anda di Bandung, mungkin Anda bisa datang ke UEA Center dan pengobatan di UEA Center untuk ruqyah gratis. Tapi kalau misalkan Anda jauh ya, kemudian Anda perlu pertolongan pertama gitu ya, bingung kok tiba-tiba istri minta cerai, tiba-tiba istri berubah, yang dulunya penyayang jadi suka marah-marah gitu ya. Kemudian kalau diajak melakukan hubungan suami istri nggak mau, maka ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan di rumah ya sebagai pertolongan pertama. Tapi sebetulnya bukan hanya pertolongan pertama, kalau ini rutin Anda lakukan, insya Allah pengaruh gangguan sihir yang ada dalam tubuh Anda akan melemah dan hilang dengan izin Allah. Jadi ada beberapa yang bisa Anda lakukan ya. Kalau kasusnya seperti Ustadz Budi, beliau yang meruqyah, maka kalau kasusnya di rumah Anda lakukan ruqyah secara mandiri. Yang pertama niat, yang kedua harus tanam keyakinan bahwa siapapun bisa melakukan ruqyah.
Karena kita di sisi Allah itu sama, gitu ya. Kita juga berhak untuk berdoa, nggak perlu cari-cari ustadz untuk diruqyah. Nah, kecuali Anda dekat di Bandung, Anda bisa datang ke tempat saya, US Center kan gitu. Tapi kalau Anda jauh, Anda lakukan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi kasus ini adalah sihir perceraian. Sihir perceraian itu adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir agar suami istri selalu berantem, bergaduh, nggak berkasih sayang, kemudian tidak bisa mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga ujung-ujungnya adalah bercerai kalau tidak ditangani dengan cepat. Maka apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama, ya, mulai dari sekarang coba suami istri rutin mendengarkan ayat ruqyah syariah. Walaupun ada yang nggak mau, walaupun ada yang nolak, karena biasanya istri nggak mau sembunyi. Ya. Tapi tetap hidupkan saja, karena walaupun istrinya misalkan menutup telinga, tapi rumahnya biasanya sudah kontaminasi dengan sihir, maka rumahnya dulu dibersihkan. Jadi ayat ruqyah dengarkan setiap hari. Yang kedua, Anda bisa memulai dengan air ruqyah untuk mandi. Kalau istri Anda yang kena dan dia nggak mau diterapi ruqyah, Anda coba Anda ruqyah air. Anda ambil air 1 ember, kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian Anda ambil 1 liter dan masukkan di bak mandi. Kalau Anda punya bak mandi, yang sulit ini kalau misalkan Anda mandinya pakai shower ya. Kalau pakai shower berarti Anda carilah caranya gimana supaya istri Anda bisa mandi dengan air yang sudah diruqyah. Kemudian kalau di Indonesia biasanya orang selalu minum pakai galon, ya kan? Anda juga mungkin pakai galon. Maka Anda bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali di air 1 galon. Kemudian ganti air minum Anda di rumah dengan air yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah tadi. Nah, kalau ini konsisten Anda lakukan, maka insya Allah istri Anda akan ada reaksi dan kemudian dia akan terpanggil untuk mau terapi ruqyah. Kalau sudah mau terpanggil untuk terapi ruqyah, Anda bisa konsultasikan ke kami insya Allah. Nanti akan kami terakan nomor handphone untuk konsultasi secara gratis. Kemudian berikutnya, kalau misalkan Anda punya modal, punya uang gitu ya, investasi di herbal ya, yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah, karena herbal ini penting. Itu untuk memperbaiki sistem imun dalam tubuh kita sehingga kemudian gangguan-gangguan itu lemah. Karena setan itu nggak gampang masuk ke dalam tubuh manusia yang punya fisik kuat. Seperti itu Ustadz Budi. Ya. Jadi semoga ini nanti bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang ada di rumah. Khusus bagi Anda yang ada di Bandung, yang ada di Jawa Barat, Anda datang ke US Center untuk konsultasi langsung dengan saya dan Ustadz Budi. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kalau Anda punya pertanyaan seputar gangguan jin dan sihir, silakan Anda tulis di komentar, nanti kita akan jawab. Jawabannya adalah sesuai dengan story, dengan apa yang sudah kami alamin, insya Allah studi kasusnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya acara YouTube kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi